Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Alas Butoringin, kebangkitan raksasa buto terkutuk yang menciptakan bencana di masa lalu. Cerita ini ditulis oleh Ristory, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Alas Butoringin. Mungkin itu adalah sebuah pertanda yang mengharuskan mereka juga ikut turun tangan membantu cucu mereka. Terlebih lagi bersangkutan dengan terah keluarga mereka berdua. Baiklah, ayo kita susul mereka ke sana. Mau naik apa ke sana? Menggunakan portal gaib milikmu. Aku sudah lelah karena baru saja menyelesaikan permasalahan sebuah desa. Butuh waktu untuk aku membuka portal gaib. Jika saja Mbak Seno masih memiliki tenaga, mungkin mereka bisa cepat sampai di desa Songgolawu. Namun dirinya membutuhkan waktu karena akan menguras banyak tenaga. Assalamualaikum. Reza dan Kuncoro baru saja tiba di rumah Mbah Arya. Mbah Arya dan Mbak Seno menoleh ke arah Reza dan Kuncoro yang baru saja tiba di rumah. Mereka saling tatap sejenak lalu tersenyum seolah menemukan solusi lain. Sebenarnya kita mau kemana toh, Mbah? Aku baru sampai tiba-tiba langsung diajak keluar lagi. Mobil Avanza Geboy melesat menembus jalur hutan jati. Reza bingung kenapa mendadak Mbah Seno dan Mbah Arya mengajaknya pergi padahal dirinya baru saja sampai. Menyusul Mahendra dan Aswan. Memangnya ada apa dengan mereka toh, Mbah? Sampai buru-buru kayak gini. Mahendra lagi pesta makan tumpeng 2 meter sama Aswan dan Arlingga. Senyum mereka dari wajah Reza. Matanya berbinar saat mendengar tumpeng 2 meter. Mbah Arya tahu kalau Reza selalu bersemangat apabila sudah berhubungan dengan makanan. Yang benar, Mbah. Iya benar, Zah. Selama perjalanan, Reza terus bertanya sementara Kuncoro terlihat gelisah dan memegangi perutnya. Mbah Seno di sisi lain duduk sambil diam memandang keluar jendela dengan wajah pucat. Reza yang melihat Mbah Seno diam saja bertanya. Ada apa dengan Mbah Seno, Mbah? Kok dari tadi diam saja? Masuk angin. Mbah Arya menambahkan dengan nada bercanda. Di depan Demit, Mbah Seno sangat berwibawa. Demit pun enggan menghadapinya, tapi kewibawaannya hilang ketika menaiki kendaraan. Oh, mabok kendaraan maksudnya, Mbah? Mbah Seno melirik Mbah Arya sejenak dengan tatapan tajam lalu kembali melihat keluar jendela. Inilah sebabnya Mbah Seno mempelajari ilmu membuka portal gaib agar tidak selalu menaiki kendaraan. Sebab tidak ada yang sempurna di dunia ini, Mbah Seno sekalipun memiliki kelemahan. Dengan hati yang penuh kekhawatiran namun juga penuh harapan, Mbah Arya dan Mbah Seno melanjutkan perjalanan mereka menuju desa Songgolawu. Mereka sadar betul bahwa permasalahan ini bukanlah hal yang kecil, terutama karena melibatkan 2 terah yang tertulis dalam prasasti kuno. Ini sebuah pertanda bahwa semua sudah ditakdirkan sejak masa lalu. Mbah Arya berharap semoga ini membuka jalan yang lebih baik. Berurusan dengan hal gaib terkadang selalu memunculkan hal tidak terduga. Kedua orang tua ini berharap mereka sampai tepat waktu sebelum kekacauan semakin membesar dan membuat Mahendra, Aswan dan Arlingga berada dalam kesulitan yang lebih besar lagi. Di candi yang berada di tengah alas Butoringin, tepatnya di dalam ruangannya begitu luas, dua orang parubaya membungkuk di hadapan sosok yang duduk di singgasana megah.
Orang itu adalah Ki Karta dan Ki Gondo yang tampak penuh hormat di hadapan Surogandru dengan wujud seukuran manusia biasa. Namun tetap menampilkan penampilan yang menakutkan dan memancarkan aura kegelapan. Wajahnya tampak keras dengan sorot mata yang tajam dan penuh dendam. Rambutnya panjang tergerai liar dan kulitnya berwarna hitam legam. Surogandru bertanya dengan suara berat pada Ki Gondo. Apa yang terjadi denganmu? Mengapa penuh luka seperti itu? Dan bagaimana keadaan desa Kencanawongo? Apakah sudah kau hancurkan bersama Surogandru? Ki Gondo menoleh sejenak ke arah Ki Karta sebelum menjawab dengan nada penuh penyesalan. Saya dihadang oleh seorang anak bernama Antasena Mahendra, keturunan dari Kerajaan Daru. Saya gagal menghancurkan desa Kencanawongo. Apa? Surogandru berdiri dari singgasananya terkejut mendengar penjelasan dari Ki Gondo. Tangan kekarnya mengepal dengan kuat. Matanya menyala penuh amarah. Lagi-lagi anak itu. Tadi saya juga sempat bertarung dengan dua orang pemuda yang berniat ingin mengambil Pasar Sukmo. Namun mereka berhasil melarikan diri. Mendengar perkataan Ki Karta dan Ki Gondo, amarah Surogandru semakin memuncak. Dia memukul sebuah pilar di dekatnya hingga pilar tersebut hancur berkeping-keping. Mereka sudah terlalu ikut campur dengan urusanku. Ruangan tersebut menjadi sunyi seketika setelah ledakan amarah Surogandru. Ki Karta dan Ki Gondo hanya bisa membungkuk lebih dalam, takut akan reaksi lebih lanjut dari pimpinan mereka yang penuh dengan kebencian dan dendam. Ki Karta menatap Surogandru dengan penuh ketakutan dan penasaran. Apa yang akan kita lakukan pada anak-anak pengganggu itu, Tuhan? Surogandru menoleh dengan tajam ke arah Ki Karta, matanya yang berkilau memancarkan kebencian yang mendalam. Aku sudah tidak sabar untuk melumata anak-anak itu. Besok malam, tepat di malam 1 Suro, aku akan mengerahkan semua pasukanku dan membagi mereka menjadi 2 bagian. Sebagian akan ikut denganmu ke desa Songgolawu dan sebagian lagi akan ikut dengan Ki Gondo ke desa Kencanawongo. Cari tumbal sebanyak-banyaknya dan bawa mereka ke hadapanku. Ki Gondo merasa ada keraguan di dalam hatinya akibat pertarungan sebelumnya berhadapan dengan Mahendra. Dia tahu kalau anak itu belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika Mahendra sudah mengerahkannya, mungkin nyawanya sudah tidak tertolong. Tuan, anak-anak itu bukan anak-anak sembarangan. Mereka memiliki kekuatan yang belum kita ketahui sepenuhnya. Dalam sekejap, Surogandru bergerak cepat ke hadapan Ki Gondo. Matanya yang besar dan berkilau semakin menyala. Aura kegelapan begitu mengintimidasi. Mengapa kau menjadi pengecut, Ki Gondo? Apakah kau meremehkanku? Bukan begitu, Tuan. Saya hanya berpikir untuk antisipasi. Kita belum tahu seberapa besar kekuatan mereka. Surogandru berdiri tegak di hadapan Ki Karta dan Ki Gondo. Angkat tangan kalian. Dengan perlahan mereka mengangkat tangan Surogandru, kemudian meneteskan darahnya ke tangan mereka, lalu menyuruh mereka untuk meminumnya. Dengan ini, kekuatan kalian akan bertambah. Ki Gondo menoleh ke arah Ki Karta yang kemudian mengangguk setuju. Mereka berdua meminum darah itu. Seketika kulit mereka berubah menjadi hitam legam seperti Surogandru. Tangan mereka tumbuh cakar panjang dan taring mencuat dari mulut mereka. Tubuh mereka membesar dipenuhi bulu hitam dan asap hitam menyelimuti mereka. Mereka berdua takjub merasakan kekuatan besar yang mengalir dalam tubuh mereka. Dengan kekuatan ini kami tidak akan ragu berhadapan dengan anak-anak itu. Hancurkan desa Songgolawu dan Kencanawongo.
Bawakan aku tumbal. Aku sudah tidak sabar ingin mengunyah tulang-tulang mereka seperti orang-orang desa Randu Kidul. Ki Karta dan Ki Gondo mengangguk dengan senyuman jahat yang merekah di wajah mereka. Surogandru lalu memandang Ki Karta dengan tajam. Serahkan pasak sukma padaku. Aku tidak ingin pasak itu menahan kekuatanku lagi. Ki Karta mengeluarkan pasak sukma dari belakang pinggangnya dan menyerahkannya pada Surogandru. Surogandru menerima pasak sukma itu dengan senyum penuh kemenangan. Tanpa ragu, dia menelan pasak sukma tersebut dan menyimpannya di dalam perutnya. Surogandru merasakan kekuatannya semakin bertambah. Dengan tatapan penuh kebencian, dia menatap Ki Karta dan Ki Gondo. Bersiaplah untuk malam besok. Kita akan menghancurkan mereka semua. Ki Karta dan Ki Gondo mengangguk mengerti lalu bersiap untuk melaksanakan perintah Surogandru. Mereka tahu malam 1 Suro akan menjadi malam yang penuh dengan kengerian dan kekacauan, di mana darah akan tertumpah dan nyawa akan melayang. Matahari baru saja menunjukkan sinarnya di ufuk timur, dan desa Songgolawu sudah sibuk dengan persiapan sebuah acara yang selalu diadakan saat malam 1 Suro. Warga desa tampak riang gembira bergotong royong mempersiapkan segalanya. Acara ini dikenal dengan nama Grebeg Tumpeng. Dalam tradisi ini terdapat 2 jenis tumpeng, yaitu tumpeng lanang dan tumpeng wadon. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari mara bahaya. Selain itu, acara ini juga menampilkan berbagai kesenian yang diakhiri dengan mengarak tumpeng keliling desa. Di balai desa, Mbah Darso selaku kepala desa Songgolawu memimpin acara dengan penuh hikmat. Aswan, Juna, dan mahasiswa lainnya terlihat mencicipi berbagai jajanan tradisional yang disediakan warga. Mereka memperhatikan dengan seksama bagaimana warga desa berbaur, bercanda, dan bekerja sama dalam acara tersebut. Namun di balik semua kesenangan itu, ada kekhawatiran yang menyelimuti hati mereka. Betapa bahagianya warga desa ini. Mereka benar-benar menikmati setiap momen. Iya, Juna. Ini benar-benar pemandangan yang menyenangkan. Tetapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah ini. Malam ini bisa jadi malam yang mencekam. Aswan sadar kalau kesenangan ini hanya sesaat sebelum melewati malam panjang yang akan datang. Dirinya ingin segera menuntaskan permasalahan yang ada agar warga desa tidak lagi dalam ancaman Surogandru dan membuat mereka merasakan kesenangan ini setiap saat. Surogandru dan pasukannya akan datang. Kita harus siap untuk menghadapi mereka. Juna menatap sekeliling melihat senyum dan tawa warga desa yang tampak tidak menyadari ancaman yang mendekat. Mereka layak mendapatkan kebahagiaan ini setiap saat tanpa adanya ancaman dari Surogandru. Meski niat awal Juna mendatangi desa Songgolawu untuk KKN, namun melihat warga desa yang penuh kedamaian sedang terancam, Juna tidak bisa membiarkan senyum mereka berubah menjadi tangisan karena kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Bagaimanapun caranya, kita harus menghentikan Surogandru. Kamu benar. Jika berhadapan dengan mereka lagi, kita kerahkan semua yang kita miliki. Juna menoleh ke arah Aswan. Mata mereka terpancar tekad yang kuat untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah yang terancam oleh Surogandru. Bagaimana dengan Mahendra dan Arlingga? Apa mereka tidak mendapatkan masalah di sana? Kamu tidak perlu khawatir oleh mereka. Jika sudah berhubungan dengan nyawa seseorang, Mahendra pasti akan bertindak dan tidak akan membiarkan siapapun menjadi korban, meskipun nyawanya sendiri yang harus dipertaruhkan. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebersamaan dan keceriaan warga desa. Di balik tawa dan canda, mereka tahu bahwa malam 1 Suro ini akan menjadi malam yang penuh tantangan dan ujian. Namun mereka bertekad untuk melindungi desa dan warganya dari ancaman Surogandru dan pasukannya. Berapapun pengorbanannya harus mereka bayar. Sementara itu di desa Kencana Wungu, suasana di balai desa terasa tegang. Ki Ambar telah mengumpulkan 5 tetua desa yang memahami hal-hal supranatural.
Biasanya desa ini juga mengadakan acara adat saat malam satu suro, namun karena situasi yang tidak memungkinkan, Ki Ambar memberitahu warga untuk tidak melaksanakan acara tersebut terlebih dahulu. Lebih baik menunda agar bisa melaksanakannya kapanpun daripada harus ada korban yang jatuh hanya karena memaksa untuk mengadakan acara. Kedudukan Ki Ambar di desa Kenconowungu memang sangat dihormati. Selain dirinya keturunan Trah Ambarawa yang sudah berkorban untuk desa, warga desa memahami jika Ki Ambar sudah memperingati mereka, itu tandanya permasalahannya akan datang bukanlah permasalahan kecil. Mahendra dan Arlingga duduk bersama para tetua desa menjelaskan situasi yang datang. Suasana menjadi semakin tegang ketika Mahendra berbicara. Malam ini mungkin akan menjadi malam yang mencekam. Ancaman dari sosok penguasa alas Butoringin bersama pasukannya akan bergerak mencari tumbal. Apa yang semalam terdengar suara keras itu adalah kalian yang sedang bertarung? Pak Jatmo, salah satu tetua desa, menyauti. Suara dentuman dan pancaran energi gaib yang bertabrakan dapat dirasakan semua tetua. Namun karena sudah mendapatkan peringatan, mereka tidak keluar rumah untuk memastikan itu. Ki Ambar menjelaskan pada mereka mengenai kejadian semalam. Benar, semalam kedua anak inilah yang sudah berusaha mengusirnya agar tidak masuk desa. Memangnya apa yang mereka hadapi hingga getarannya sampai begitu terasa? Ada sosok buto yang lepas kendali, datang bersama Ki Gondo untuk mengancam desa Kenconowungu. Para tetua terkejut mendengar nama Ki Gondo Angkoro. Mereka saling pandang. Wajah-wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Sejak dulu keluarga Angkoro dicap berbahaya bagi warga desa Kenconowungu. Bukan tanpa sebab, itu karena mereka tidak pernah berhenti ingin mencelakai warga. Salah satu tetua bernama Mbah Harjo berkata, orang itu memang tidak ada cerahnya. Kita harus menghentikannya. Tidak boleh membiarkan Gondo kembali membawa kesesatan untuk warga desa. Maka dari itu, saya mengumpulkan kalian agar bisa membantu berjaga-jaga. Meski tidak membuat perlawanan secara langsung, paling tidak jangan biarkan ada nyawa warga desa yang jatuh jadi korban. Mbah Sugeng, tetua lainnya, bersuara dengan nada khawatir. Jika penguasa dari alas Butoringin mendatangi desa Kenconowungu, siapa yang mampu menghadangnya? Meski semua tetua berkumpul sekalipun, tidak akan mampu menandingi kekuatan sosok itu seperti leluhur kita dulu. Jika saja tidak ada pengembara yang menolongnya, mungkin kita tidak akan terlahir di dunia ini. Kisah mengenai pengembara yang menyelamatkan desa serta kekuatan dari penguasa alas Butoringin yang tidak lain adalah Surogandru sudah bukan menjadi cerita biasa di desa Kenconowungu. Secara turun-temurun cerita itu selalu disampaikan sebagai peringatan agar tidak ada yang berurusan dengan sosok yang berada di alas Butoringin. Ki Ambar tidak menjawab langsung, namun memberikan tanda dengan menoleh ke arah Mahendra. Mereka yang akan menghadapi ancaman itu. Para tetua saling pandang memasang wajah heran. Di benak mereka bertanya-tanya apakah Ki Ambar tidak salah berbicara. Apa kau tidak salah, Ki Ambar? Mereka masih terlalu muda untuk mendapatkan ilmu batin yang bisa mengimbangi pimpinan alas Butoringin. Para tetua beranggapan menguasai ilmu kanuragan memanglah tidak mudah, butuh waktu yang lama untuk menguasainya. Terlebih lagi energi gaib di alas Butoringin sangatlah besar. Hanya orang-orang yang memiliki kebijaksanaan besar saja yang mampu mengimbangi kekuatan tersebut. Jangan meremehkan penampilan mereka yang masih muda. Semalam Ki Gondo bahkan hampir dikalahkan dengan mudah olehnya. Dan kalian harus tahu siapa dia sebenarnya. Para tetua desa terdiam mencoba mencerna kata-kata Ki Ambar. Suasana di balai desa semakin tegang. Memangnya siapa anak itu? Mengapa Ki Ambar begitu yakin dengannya? Mahendra adalah keturunan.
Maaf Ki Ambar. Belum sempat Ki Ambar menyelesaikan kalimatnya, Mahendra memotong pembicaraan membuat semua mata seketika beralih menatapnya. Saya hanya ingin membantu desa Kencana Wungu meskipun saya masih terlalu muda. Saya ingin melindungi warga desa ini. Terlepas dari siapa saya, para tetua tidak perlu memikirkannya. Kalian juga tidak perlu khawatir jika terjadi sesuatu terhadap saya. Saya akan menanggung semuanya sendiri. Mahendra menyadari bahwa dirinya tidak perlu menunjukkan kekuatan atau siapapun dirinya sebenarnya. Dia tidak ingin para tetua justru merasa segan atau menghormati dia hanya karena garis keturunannya. Mahendra hanya ingin melindungi orang-orang yang tidak bersalah dari ancaman yang datang. Ki Ambar tersenyum mengerti dengan maksud Mahendra. Dia menatap para tetua seraya berkata, "Seharusnya kalian tahu bahwa aku tidak pernah sepercaya ini dengan seseorang." Para tetua terdiam dan bertukar pandang. Ki Ambar memang tidak pernah seserius ini dalam mempercayai seseorang, terlebih lagi dengan orang yang baru dia kenal. "Baiklah kalau begitu, jika Ki Ambar sudah mempercayai seseorang, tentu kami juga akan mempercayainya. Benar, kami akan mengikuti kata Ki Ambar." "Lalu apa rencananya, Ki?" Arlingga yang sejak tadi diam, ia mulai membuka suara. "Aku sudah memasang pagar gaib dengan paku emas supaya tidak dapat ditembus oleh sosok-sosok yang berada di alas Putoringin. Para tetua bisa menjaga di tempat paku emas yang kutancapkan berada." Para tetua masih bingung dengan maksud Arlingga mengapa mereka harus berjaga di titik paku emas yang dipasang Arlingga berada. "Segel paku emas milikku akan semakin kuat apabila ada yang memberi energi tambahan. Dengan kemampuan ilmu kanuragan para tetua, paku emas yang dipasang Arlingga akan semakin kokoh. Arlingga tahu kalau malam ini akan menjadi pertempuran yang besar. Tidak seperti malam sebelumnya, aliran energi yang ia miliki akan terbagi untuk digunakan bertarung. Itu juga yang membuat Arlingga tidak ikut bertarung di malam sebelumnya." "Begitu ya. Baiklah, kami akan membagi dua bagian. Harjo dan Jatmo ke ujung selatan, sedangkan Siro dan Jatmiko ke sisi lainnya. Aku akan ikut berjaga di gerbang hutan bersama Ki Ambar dan dua anak ini. Bagaimana Ki Ambar?" "Tidak masalah, Mbah Sugeng. Itu akan sangat membantu." Perbincangan mereka berakhir. Arlingga dan Mahendra mengajak para tetua untuk menunjukkan lokasi tempat Arlingga memasang paku emas, sedangkan Ki Ambar akan menghampiri warga desa untuk tidak keluar malam ini. Desa Songgolawu di malam hari. Di rumah singgah suasana terasa hening setelah sholat Isya berjamaah. Aswan, Juna, Mbah Darso dan teman-teman Juna berkumpul di ruang tamu rumah singgah. Lampu temara menerangi wajah mereka yang penuh dengan keseriusan. Juna memulai pembicaraan menginterupsikan teman-temannya dengan nada tegas. "Ragil, Torik, Rizal, jika terjadi sesuatu pada warga desa, tolong bantu Mbah Darso." "Siap Jun, kami pasti akan membantunya." "Lina dan Tari, kalian tetap di rumah singgah ya. Tidak perlu keluar rumah." Mereka semua mengangguk memahami arahan Juna. Torik dan Ragil yang masih dalam penyesalan atas kesalahan mereka sebelumnya memandang Juna dengan rasa bersalah. "Baiklah, Rizal tetap di rumah singgah untuk menjaga Lina dan Tari, Jun. Biar aku dan Ragil saja yang menjaga desa bersama Mbah Darso untuk membalas kesalahan kami." Juna menatap mata Torik dan Ragil. Dari pandangan mereka terlihat ketulusan dan tekad untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Juna mengangguk menerima permintaan mereka. "Baiklah, aku percaya pada kalian." Mbah Darso yang duduk di sudut ruangan menatap Juna dan Aswan dengan cemas. "Apa kalian yakin hanya akan menjaga berdua di gerbang hutan?" "Kami tidak berdua, Mbah. Ada Gusti Allah yang selalu melindungi. Kami percaya
Yang kuasa akan selalu memberi jalan pada hambanya yang memiliki niatan baik, apalagi yang berhubungan dengan kegelapan. Ia akan menerangi orang-orang yang ingin menghapus kegelapan itu. Mbah Darso menarik nafas dalam, kemudian tersenyum. Perkataan Aswan mengurangi rasa cemas Mbah Darso. Pada dasarnya ini memang sudah garis takdir dari Sang Kuasa. Yang terpenting kalian harus hati-hati. Ki Karta adalah orang yang licik. Aswan dan Juna mengangguk mengerti. Kali ini mereka benar-benar siap untuk menghadapi Ki Karta kembali. Juna, hati-hati ya, cepat kembali, ucap Lina yang duduk di sebelah Tari dengan nada khawatir. Tari menyenggol Lina dengan lembut, mencoba mengurangi ketegangan. Tenang, Juna akan baik-baik aja kok. Iya kan Juna? Lina tertunduk malu, wajahnya memerah. Juna tersenyum lalu mengelus rambut Lina dengan lembut. Tari benar Lina, aku akan kembali dengan selamat. Setelahnya Juna dan Aswan berpamitan pada mereka. Dengan langkah tegap mereka berjalan menuju gerbang hutan alas Butoringin, meninggalkan kehangatan rumah singgah. Langit di atas alas Butoringin tampak suram, tidak ada bintang yang terlihat, dan bulan tertutup oleh awan hitam yang tebal, seolah menandakan bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Udara malam yang dingin terasa semakin mencekam, menciptakan suasana yang penuh dengan ketegangan. Aswan dan Juna tiba di gerbang hutan. Keduanya berdiri di sana, merasakan beratnya malam yang akan mereka hadapi. Angin malam bertiup pelan, membawa serta bisikan-bisikan misterius dari dalam hutan. Mereka tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang dan penuh dengan bahaya. Namun mereka memiliki tekad yang kuat. Mereka akan menghapus ancaman yang ada, agar warga desa tidak lagi hidup dalam ketakutan. Dengan keyakinan dan keberanian, Aswan dan Juna bersiap menghadapi apapun yang akan datang dari dalam kegelapan alas Butoringin. Mereka berdiri berjaga, siap melindungi desa dari ancaman yang mengintai. Juna mencabut pusakanya, sebuah bajragada yang memancarkan energi besar. Ia mengangkat bajragada tersebut ke atas, mengucapkan mantra dengan lantang. Seketika kabut putih tebal muncul dari ujung gada, menyebar dengan cepat menutupi arah menuju desa Songgolahu. Kabut itu begitu pekat dan memancar cahaya lembut. Kabut apa ini Juna? Ini adalah kabut pelindung. Siapapun yang mencoba menerobos kabut ini akan tersesat dan akan kembali ke alas Butoringin. Ini untuk memastikan mereka tidak bisa mencapai desa. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Langkah kaki besar menggetarkan tanah, disertai dengan tawa melengking yang menakutkan. Juna dan Aswan seketika menoleh bersamaan ke arah suara itu berasal. Mereka datang. Dari dalam kegelapan muncul Ki Karta dengan tawanya yang menggelegar. Hanya kalian berdua saja yang berdiri di sini. Di belakang Ki Karta sosok besar dan berbulu dengan taring tajam siap mengoyak apapun yang menghalangi. Makhluk itu menggeram seolah ingin mengintimidasi mereka. Kali ini kalian tidak akan bisa lari lagi dariku. Juna tersenyum lalu maju selangkah dengan mengangkat pusaka Bajragada dan menunjuk langsung ke arah Ki Karta. Kali ini aku tidak akan lari. Aku akan mengalahkanmu, Ki Karta. Kau pikirannya dengan pusaka itu akan mengubah keadaan? Kita lihat saja. Dari balik bayang-bayang Ki Karta semakin banyak sosok mengerikan bermunculan. Tidak hanya makhluk besar berbulu, tapi juga berbagai bentuk yang menakutkan. Mulai dari sosok tinggi kurus dengan tangan panjang hingga makhluk kecil berbulu dengan mata merah menyala. Mari kita lihat bagaimana kalian mengatasi ini. Tiba-tiba kalung Pasopati di leher Aswan bersinar terang. Aswan menggenggamnya, terkejut mengapa tiba-tiba memancarkan cahaya. Ada apa, Man? Aku sendiri tidak tahu. Aswan benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi dengan kalung Pasopati.
Kepulan asap putih muncul mengarah ke samping Aswan. Pandangan Aswan mengarah ke asap putih itu. Ki Karta berhenti tertawa saat kepulan asap putih itu muncul. Rupanya kau menampakkan diri juga. Aswan dan Juna masih terperangah memperhatikan kepulan asap itu. Mata mereka melebar saat dari kepulan asap itu terbentuk satu sosok berpakaian kebesaran dari satu kerajaan. Tubuhnya kekar dengan otot-otot yang menonjol jelas, rambutnya gondrong sebahu. Tergerai, wajahnya tampak gagah dengan mata tajam dan rahang yang kuat yang menunjukkan ketegasan. Siapa dia, Wan? Bukan hanya sosoknya saja yang membuat Juna terperangah, namun energi yang dipancarkan sosok itu begitu kuat. Bahkan Ki Karta terlihat cemas merasakan energi yang terpancar dari sosok yang baru saja muncul itu. Aku tidak tahan melihat banyaknya sosok yang datang dan ingin menghabisi mereka secara langsung. Ucap sosok itu berbicara pada Aswan dengan suara yang dalam dan penuh kewibawaan. Aswan terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Asoka. Sosok pendekar yang muncul dari kalung Pasopati itu adalah Asoka. Aswan mengingat kembali perkataan Kirara di desa Girimaya bahwa Asoka bisa berubah ke wujud manusia dengan sosok yang lebih gagah daripada Kirara. Kini Asoka berdiri di sampingnya siap untuk bertarung bersama mereka. Aswan masih tidak percaya melihat sosok Asoka dalam wujud manusianya sekarang. Perasaan kagum bercampur bingung memenuhi benaknya. Di bawah langit malam yang gelap tanpa bintang, hanya diterangi cahaya redup dari bulan yang tersembunyi di balik awan hitam. Suasana menjadi semakin mencekam. Hembusan angin malam yang dingin membawa suara-suara aneh dari hutan, menambah kesan mistis dan menegangkan. Ki Karta tertawa sinis. Kalian pikir dengan kemunculan macan putih itu bisa mengubah keadaan? Serang mereka! Asoka maju beberapa langkah, berdiri di hadapan Aswan dan Juna tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan satu hentakan kakinya yang kuat, gelombang energi besar menyebar dari tubuhnya, membuat semua sosok yang menyerang mereka terpental seketika. Juna terperangah, mulutnya terbuka lebar dalam kekaguman. Hebat. Aswan juga tidak menyangka energi yang dipancarkan Asoka begitu besar, melebihi energi yang biasa dia gunakan. Asoka melirik ke arah mereka dengan tatapan tajam. Apa kalian hanya akan diam saja dengan mata lebar seperti itu? Tentu tidak. Beri pelajaran pada orang tua itu. Sisanya aku yang akan mengurus. Aswan dan Juna mengangguk mengerti. Aswan memanggil keris panu biru dari batu panca biru. Juna membaca sebuah mantra membuat Bajragada miliknya sedikit memanjang menyerupai tongkat. Tanpa ragu mereka berdua melesat ke arah Ki Karta. Hati mereka dipenuhi dengan tekad untuk mengalahkan musuh yang telah mengancam desa Songgolawu. Asoka tetap di belakang mereka, memastikan tidak ada satupun sosok yang bisa mengganggu pertarungan mereka. Dengan gerakan cepat dan presisi, Asoka menghentikan setiap makhluk yang mendekat, menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Ki Karta menyadari bahaya yang mendekat, matanya menyipit penuh kebencian dan kesombongan. Kalian tidak akan menang dariku, teriaknya sambil mengeluarkan sebuah paku hitam yang dialiri energi gelap. Pertarungan sengit dimulai. Juna dengan Bajragada yang memanjang dan Aswan dengan keris panu biru menyerang dengan penuh kekuatan. Ki Karta dengan paku hitamnya melawan, menangkis setiap serangan dan sesekali melancarkan serangan balik yang mematikan. Namun kehadiran Asoka di belakang mereka memberikan kepercayaan diri yang besar pada Juna dan Aswan. Mereka tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa mengganggu mereka selama Asoka berada di sana. Ki Karta tidak menyangka kalau Juna dan Aswan ternyata cukup hebat bisa menangkis setiap serangan yang ia lancarkan, bahkan membalas serangan balik dengan kekuatan yang sama kuatnya. Sebuah mantra terucap dari mulut Ki Karta. Angin seketika berhembus kencang. Kabut hitam muncul seolah membuat pembatas antara mereka bertiga. Itu adalah ilmu jagat penguripan Pedutirang. Kalian tidak akan lolos lagi dari jagat panguripan milikku. Aswan berucap pada Juna untuk menghindar, namun Juna dengan santai menoleh seraya tersenyum pada Aswan.
Sebelumnya, aku sudah mengatakan kan, jika ada pusakaku, aku tidak akan khawatir bisa terjebak di jagat panguripan. Aswan sadar kali ini Bajragada itu sudah tergenggam di tangan Juna. Ki Karta menyerang mereka dengan paku hitam yang dialiri energi gelap, menciptakan bayangan dirinya yang melesat ke arah Aswan dan Juna. Kalian akan mati. 4 bayangan Ki Karta muncul menyerang mereka secara bersamaan. Namun tiba-tiba sebuah kilatan petir muncul menyambar bayangan-bayangan Ki Karta. Ujung Bajragada Juna bersinar terang memancarkan energi yang dahsyat. Apa yang terjadi dengan bayanganku? Ki Karta terperangah dengan apa yang terjadi. Juna tersenyum ke arah Ki Karta. Aku sudah bilang, ilmu jagat panguripan milikmu bukan apa-apa di hadapan pusaka milikku. Juna mengangkat pusakanya lalu menunjuk ke arah kabut hitam dengan ujung cakar dari pusakanya. Sebuah kabut putih muncul membentuk pusaran. Wan, serahkan Ki Karta padaku. Kamu pergilah lebih dulu. Aku akan menyusul secepatnya. Sejenak Aswan terdiam, entah mengapa ada perasaan aneh terhadap Juna. Dirinya sangat berwibawa saat menggenggam pusaka miliknya. Baiklah, selesaikan dengan cepat Juna. Juna mengangguk. Aswan segera lari menuju pusaran kabut putih yang diciptakan Juna. Aswan akan bertarung bersama Asoka di luar jagat panguripan milik Ki Karta dan menyerahkan Ki Karta pada Juna. Di luar jagat panguripan, Aswan menghampiri Asoka yang masih berdiri menghadang sosok-sosok yang terus berdatangan. Cairan hitam menggenang di tanah bercampur dengan bagian tubuh dari sosok yang telah dikalahkan oleh Asoka. Bau anyir darah bercampur dengan aroma hutan yang lembab menciptakan suasana yang mencekam. Aswan berdiri di samping Asoka, namun Asoka masih menatap ke depan dengan penuh kewaspadaan. Para raksasa itu sedang menuju ke sini. Aswan menoleh ke arah pandangan Asoka. Dari kejauhan, pepohonan bergoyang hebat. Langkah kaki raksasa terdengar semakin mendekat, membuat tanah bergetar. Suara berdebam langkah mereka membuat bulu kuduk merinding. Aswan, apakah kamu siap untuk menunjukkan hasil latihanmu selama ini? Tentu saja aku siap. Selama ini dia telah berlatih keras untuk meningkatkan ilmu batinnya, bahkan mempelajari beberapa ilmu kanuragan di luar kemampuan Asoka. Dirinya kini lebih kuat dan lebih siap dari sebelumnya. Aswan dan Asoka berdiri sejajar menatap ke arah kegelapan hutan. Sebuah raungan keras terdengar menumbangkan beberapa pepohonan yang berada di hadapan mereka. Langit yang semula kelam semakin gelap seolah menyambut kedatangan makhluk-makhluk mengerikan itu. Tangan Asoka dan Aswan sudah mengepal erat. Sebuah energi terpusat di ujung kepalan tangan mereka. Mereka siap untuk melepaskan serangan dahsyat. Dua sosok buta muncul di hadapan mereka dengan wujud yang mengerikan. Tubuh mereka besar dan kekar, kulit mereka hitam legam dengan mata merah menyala. Gigi-gigi mereka yang tajam terlihat menjijikan dan taring mereka mencuat keluar dari mulut yang menganga. Suara mereka mengeram menggema di seluruh hutan. Tanpa ragu Aswan dan Asoka melesat menuju dua sosok buta itu. Mereka bergerak dengan kecepatan kilat, menghantamkan pukulan keras ke arah kepala buta tersebut. Energi dari kepalan tangan mereka memancar kuat, menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Pukulan Aswan dan Asoka mengenai sasaran, membuat kedua buta itu terpental ke belakang. Tubuh besar mereka menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar dan getaran yang terasa hingga beberapa meter jauhnya. Namun para buta itu bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Mereka segera bangkit, mengeram lebih keras siap melanjutkan pertarungan yang belum usai. Aswan dan Asoka bersiap mengumpulkan kembali energi mereka, mengetahui bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Setelah memukul mundur dua buta, dari arah lain muncul kembali dua buta yang serupa. Mereka mengangkat kaki besar mereka dan mengarahkannya ke Aswan dan Asoka. Suara berdebam keras menggema di seluruh hutan dan mengepulkan tanah saat kaki raksasa itu menginjak mereka. Namun anehnya, justru dua buta itu yang mengeram kesakitan dan terhuyung mengangkat kaki mereka kembali. Saat kepulan debu menipis, terlihat sebuah lubang menganga di bawah kedua kaki buta itu. Tangan Aswan dan Asoka sudah diselimuti energi putih, membentuk seperti cakar harimau meski Asoka berada di luar.
Bertarung bersama dirinya, dia masih meninggalkan sebagian energinya di kalung Pasopati agar Aswan tetap bisa menggunakan kekuatan Asoka. Kini tubuh Aswan dan Asoka diselimuti asap putih yang membentuk tubuh harimau putih bergaris hitam. Mata mereka menyala kuning seperti mata kucing. Asoka berucap pada Aswan, "Kita cabik-cabik mereka." Aswan mengangguk dengan gerakan cepat hingga membuat tanah yang mereka pijaki menciptakan lubang. Buto yang sebelumnya terpental kembali menyerang Aswan dan Asoka dengan tangan besar mereka. Meski bertubuh besar, serangan mereka cukup cepat. Setiap pukulan yang mereka lancarkan menciptakan lubang besar di tanah. Namun Aswan dan Asoka dengan kecepatan mereka masih dapat menghindarinya. Mereka berdua melompat ke arah mata dua buto itu lalu mencakar mata besar mereka. Buto-buto itu mengeram kesakitan memegangi wajah mereka yang terluka. Aswan dan Asoka kembali ke tempat mereka berdiri sebelumnya. Melihat empat buto mengeram kesakitan, namun mereka tahu ini belum berakhir. Di jagat panguripan, Juna dan Kikarta sedang berhadapan. Kikarta menciptakan bayangan kembali menyerang Juna dari segala arah. Bayangan-bayangan itu melesat dengan cepat mencoba menembus pertahanan Juna. Namun Juna masih berdiri santai menghadapi Kikarta. Tiba-tiba sebuah kabut putih membentuk sebuah bayangan dirinya yang menangkis serangan bayangan Kikarta. Kikarta semakin terperangah. "Tidak mungkin." Bayangan kabut putih itu bergerak dengan kecepatan yang sama seperti bayangan Kikarta. Menangkis setiap serangan dengan sempurna. Juna tersenyum tipis, matanya memancarkan ketenangan dan keyakinan. "Aku sudah bilang, ilmu jagat panguripan milikmu bukan apa-apa di hadapan pusakaku." Kikarta berusaha menguasai dirinya, namun rasa takut mulai merayapi hatinya. Dia mencoba menyerang dengan lebih ganas, menciptakan lebih banyak bayangan dan menggabungkan energi gelapnya. Namun bayangan putih Juna terus menangkis setiap serangan dengan ketenangan yang mematikan. Kabut putih semakin tebal menyelimuti medan pertempuran mereka dengan aura suci dan murni. "Aku tidak akan kalah dengan mudah." Kikarta melancarkan serangan terakhir dengan seluruh kekuatannya. Energi gelap meledak dari tubuhnya membentuk bayangan raksasa yang menyerang Juna. Namun dengan satu ayunan Bajragada, Juna menghancurkan bayangan raksasa itu. Energi putih dari pusakanya memancar kuat, menembus dan menghilangkan setiap jejak energi gelap yang ada. Kikarta terjatuh ke tanah, terengah-engah dan penuh keringat. Dia tidak percaya bahwa seluruh kekuatannya bisa ditaklukkan dengan begitu mudah. Juna melangkah mendekati Kikarta dengan tenang dan tanpa keraguan. "Ini akhir dari kegelapanmu, Kikarta. Kau tidak akan mampu mengalahkanku jika berada di jagat panguripan milikku." "Apa kau yakin dengan kata-kata itu?" Juna menggenggam pusakanya di dada dan membacakan sebuah mantra. Kabut putih tiba-tiba muncul, menyelimuti area jagat panguripan milik Kikarta. Kabut putih itu tebal dan bercahaya, memancarkan aura suci dan kuat. Energi dingin dan murni terasa, mengisi setiap sudut medan pertempuran. Kikarta terperangah, terkejut. Dia sadar apa yang terjadi. Juna juga mampu menggunakan ilmu jagat panguripan, namun dengan model pedut putih yang seketika menelan kabut hitam yang diciptakan Kikarta. Lebih dari itu, di kabut itu mengalir sebuah energi yang membentuk kilatan petir berkilat-kilat mengancam. Juna menatap tajam ke arah Kikarta seraya berucap, "Kenapa kau terperangah seperti itu, Kikarta? Bukankah sebelumnya kau bilang aku pengecut?" Juna menggerakkan ujung cakar pusakanya. Seketika sebuah petir tiba-tiba menyambar Kikarta, membuatnya kejang-kejang. Kikarta mencoba bangkit kembali, namun Juna kembali menggerakkan pusakanya. Petir kembali menyambar Kikarta, membuatnya tersungkur ke tanah. "Ada apa, Kikarta? Apa hanya seperti ini kekuatanmu?" Kikarta semakin kesal pada Juna. Dia bangkit berdiri dengan tubuh yang mengeluarkan asap hitam. Juna yang sadar ada kekuatan lain di tubuh Kikarta seketika melesat menghantam Kikarta dengan pukulannya menciptakan suara petir menggelegar. Tubuh Kikarta terpental jauh. Juna menghentikan ilmu jagat panguripannya dan segera menghampiri Aswan, juga Asoka yang berdiri menghadap empat buto yang mengeram.
Ada apa? Di mana Ki Karta? Belum sempat Juna menjelaskan dari arah tempat Ki Karta terpental, tiba-tiba muncul tekanan energi gelap yang besar, membuat Aswan, Juna, dan Asoka menatap ke arahnya. Dari balik pepohonan, sebuah siluet terlihat membentuk tubuh yang membesar. Suara geraman menggema. Asoka yang sadar berucap, "Dia sudah mendapatkan kekuatan dari Surogantru. Dia telah berubah menjadi buto." Aswan dan Juna terkejut. Tiba-tiba 3 buah pohon besar melayang ke arah mereka. Aswan dan Asoka mencabik-cabik pohon itu, sedangkan Juna menyerangnya dengan kilatan petir dari ujung cakar pusakanya. Aswan dan Asoka sempat terkejut melihat Juna mampu menciptakan kilatan petir. Namun ini bukan saatnya untuk bertanya atau menjelaskan. Langkah kaki berdebum semakin mendekat. 4 buto yang sebelumnya dilawan Aswan dan Asoka kembali berdiri, ditambah 1 sosok lagi yang baru saja berubah wujud, yaitu adalah Ki Karta. Kini Ki Karta dalam wujud buto berdiri di depan mereka. Matanya bersinar merah dan menyala penuh amarah. Tubuhnya yang besar dan mengerikan menambah kesan mengancam. Keheningan sejenak menguasai medan pertempuran sebelum suara geraman dan teriakan pertempuran kembali mengisi udara. Pertempuran baru telah dimulai, lebih sengit dan lebih menegangkan dari sebelumnya. Aswan, Asoka, dan Juna saling memberi anggukan tanda siap. Mereka tahu bahwa melawan 5 buto termasuk Ki Karta yang telah berubah wujud akan menjadi tantangan yang luar biasa. Namun mereka juga tahu bahwa bersama-sama dengan kekuatan dan keberanian yang mereka miliki, mereka bisa menghadapi kegelapan ini. Mereka bersiap untuk bertarung, melawan hingga titik darah penghabisan. Aswan khawatir melawan 5 buto itu pasti akan memakan waktu. Dirinya sudah berencana ingin bertemu dengan Mahendra di Candi Alas Butoringin untuk menyelamatkan Jologandru sekaligus memancing Surogandru dan pasukannya ke desa Randu Kidul. Ki Karta yang sudah dibuat kesal oleh Juna menyerang bersamaan dengan 4 buto lainnya. Pertarungan ini bagai seekor kancil yang lincah melawan sekawanan gajah besar. Injakan kaki dan pukulan keras yang meratakan tanah menghiasi pertarungan mereka. Aswan dan Asoka menumbangkan 2 buto dengan menyerang kedua mata sosok itu. Juna mengangkat pusakanya lalu menggerakkannya ke bawah. Seketika sebuah petir tercipta menyambar 3 buto lainnya termasuk Ki Karta. 2 buto terhuyung mundur, namun tidak untuk Ki Karta. Dia masih berdiri tegak menangkis serangan petir Juna dengan kekuatannya. Kau pikir serangan itu mampu menumbangkanku dengan wujud ini? Ki Karta membaca sebuah mantra membuat 4 buto kembali bangkit. Ini tidak akan ada habisnya. Bagaimana caraku bisa pergi menuju candi jika mereka terus bangkit? Harus ada yang membantu Juna untuk menghadapi mereka. Tidak mungkin aku meninggalkan Juna seorang diri. Akan aku buat tubuh kalian menyatu dengan tanah. Ki Karta kembali menyerang dengan pukulannya memunculkan asap hitam. Asoka menyuruh mereka menghindarinya, namun dari sisi lain 4 buto juga siap menyerang. Tidak ada pilihan lain, mereka harus menerjangnya. Namun tiba-tiba sebuah pusaran kabut muncul di hadapan mereka bertiga. Portal gaib. Saat serangan kelima buto itu sudah semakin dekat, sebuah lantunan ayat suci terdengar dari pusaran kabut yang muncul itu. Seketika 5 buto terpental bersamaan sekaligus. 2 orang parubaya muncul di hadapan mereka. Keduanya memegang tasbih masing-masing di tangan mereka. Aswan dan Juna tersenyum lega melihat kedua orang itu muncul. Simba! Juna juga menyebut nama orang yang datang bersama Mbah Arya dan Aswan. Mbah Seno? Kehadiran 2 tokoh bijaksana itu memberikan harapan baru. Ki Karta terkejut, dirinya dan buto lainnya mampu dibuat mundur. Siapa kalian? Ki Karta terkejut, dia bertanya siapa mereka, namun Mbah Arya dan Mbah Seno tidak menggubrisnya. Mereka berbalik ke arah Aswan, Asoka, dan Juna. Di mana Mahendra dan Arlingga? Mereka masih di desa Kenconowungu. Ki Karta kesal karena diabaikan begitu saja. Dengan amarah yang membara, dia kembali menyerang dengan pukulannya.
Tidak sopan menyerang orang yang sedang berbincang. Mbah Arya membaca sebuah ajian, yaitu ajian Braja Musti. Tangannya bersinar terang. Dengan santainya Mbah Arya melompat ke arah pukulan besar Ki Karta. Pukulan mereka beradu, menciptakan gelombang energi hitam dan putih yang bertabrakan. Angin yang tercipta dari tabrakan itu berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitarnya dan mengangkat debu dari tanah. Aswan, Mbah Seno, dan Juna sampai harus menutupi mata dengan tangannya. Kekuatannya benar-benar dahsyat. Ki Karta terus mendorong tangannya, namun Mbah Arya membaca sebuah amalan membuat energi di tangannya bertambah. Ki Karta tidak mampu menahan serangan tersebut. Sebuah suara retakan tulang terdengar memekakan telinga. Ki Karta terpental hingga jatuh ke tanah. Juna terperangah melihat itu, tidak menyangka seorang parubaya memiliki kekuatan sebesar itu. Dengan santainya Mbah Arya berbalik arah menghampiri Aswan dan yang lainnya. Seno, tolong buatkan portal gaib. Mbah Seno mengangguk dan mulai membaca mantra untuk membuka portal gaib. Asoka segera kembali ke dalam kalung Pasopati. Sebuah portal muncul, kabut menggumpal membentuk sebuah pusaran. Asta ikut dengan Simba. Sementara itu, di desa Kencana Wungu malam itu Mahendra sudah berada di depan gerbang hutan bersama Arlingga, Ki Ambar, dan Mbah Sugeng. Sedangkan tetua lainnya sudah berjaga di tempat paku emas yang dipasang oleh Arlingga. Suara gemuruh dari alas Butoringin mulai terdengar. Mahendra, Ki Ambar, Arlingga, dan Mbah Sugeng berdiri sejajar menghadap kegelapan hutan. Pepohonan bergoyang, suara geraman dan banyak makhluk mengerikan semakin mendekat. Terlihat keringat di pelipis Mbah Sugeng. Dia tidak pernah merasakan energi gaib sebesar ini. Energi gaib yang begitu besar. Perlahan satu persatu sosok mulai muncul. Mereka adalah kuntilanak merah dengan rambut panjang terurai, pocong dengan kain kafan yang compang-camping, dan makhluk-makhluk lain yang tampak mengerikan. Di belakang mereka terlihat sosok Ki Gondo, seorang pria tua dengan wajah yang keriput dan mata yang menyala merah. Dia memegang sebuah tongkat kayu yang berukir dengan simbol-simbol kuno. Mbah Sugeng berucap, Kenapa banyak sekali sosok yang berdatangan? Mustahil kita bisa melawannya. Mahendra menoleh ke arah Ki Ambar yang memberikan kode sebuah anggukan. Lantunan ayat suci mulai terdengar. Mahendra mengangkat tangannya. Sebuah cahaya muncul dari langit dan tombak Madusena melesat ke arahnya. Sedang apa dia? Kita lihat saja. Kau pasti akan terkejut dengan apa yang akan anak itu lakukan. Mahendra memegang genggamannya tepat di hadapan dan membacakan sebuah amalan, lalu menancapkan tombak Madusena ke tanah. Seketika gelombang energi putih tercipta. Sosok kuntilanak merah, pocong, dan makhluk lainnya melebur menjadi abu. Energi putih itu terus meluas, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Sosok-sosok jahat yang mendekat langsung musnah begitu menyentuh cahaya tersebut. Mahendra tetap berdiri tegak menjaga energi dari tombak Madusena tetap stabil. Ki Gondo tampak kesal, terutama mengenai kejadian malam sebelumnya. Dirinya dapat dikalahkan Mahendra dengan mudah. Namun kali ini Ki Gondo sudah mendapatkan kekuatan baru dari Surogandru. Dia menatap tajam ke arah Mahendra dan menyerang dengan melempar tongkatnya yang ujungnya runcing. Mahendra masih dapat menangkisnya dengan tombak Madusena. Ki Ambar melompat menyerang Ki Gondo. Arlingga membaca sebuah amalan yang membuat pusaka belati Kudrawinata miliknya diselimuti energi putih. Dengan satu kibasan belatinya, beberapa sosok jahat tiba-tiba terbelah menjadi dua dan melebur menjadi abu. Mbah Sugeng masih menatap tidak percaya melihat kedua anak muda yang ada di hadapannya. Ki Ambar dan Ki Gondo berhadapan. Mereka saling jual beli serangan dengan sengit. Sementara itu, suara langkah berdebum kembali terdengar. Tiga sosok buta muncul dari alas Butoringin. Mahendra menatap buta yang berada di tengah. Itu adalah Jologandru, sahabatnya yang masih dikendalikan kekuatan gelap. Kedua buta yang berdiri bersama Jologandru menyerang Mahendra dengan pukulannya.
Mahendra menghindar dan melompat ke bahu buto tersebut dari jarak dekat. Sebuah pukulan keras menghantam kepala buto itu hingga membuatnya terhuyung. Mahendra segera melompat ke buto satunya. Dia mengibaskan tangan besar buto itu. Namun Mahendra menghindarinya melalui sela-sela jarinya yang besar dan sekali lagi melancarkan pukulan Braja Musti andalannya. Kedua buto itu tersungkur di tanah. Tidak sampai di situ saja, Mahendra segera melompat ke arah Jologandru. Di sisi lain, Ki Gondo mulai panik. Satu persatu buto tersungkur. Tiba-tiba sebuah pukulan menghantam perut Ki Gondo hingga membuatnya mengeluarkan cairan merah. Lawanmu adalah diriku, Gondo. Ki Gondo kesal melompat mundur. Arlingga masih membasmi sosok-sosok jahat yang berdatangan dengan kibasan belatinya. Mbah Sugeng masih tidak berkutik, masih tidak menyangka sekaligus takut melihat sosok buto yang datang. Tepat saat Mahendra berada di pundak Jologandru, mata besar Jologandru melirik ke arahnya. Mahendra berucap di telinga Jologandru untuk menyadarkan bahwa dirinya bukan alat. "Yai, sadarlah. Kau bukan alat untuk mereka." Jologandru tidak menggubris perkataannya. Dia mengangkat tangannya lalu menepuk bahunya. Mahendra menghindar melompat ke arah kepala buto Jolo. Namun saat itu juga Mahendra melihat satu benda di tengkuk Jologandru, yaitu sebuah paku hitam. Paku apa ini? Mahendra merasa itulah yang membuat Jologandru dikendalikan. Aku harus menghancurkannya. Dengan cepat dia mengarahkan tombak Madusena ke arah paku hitam tersebut. Namun Jologandru merasakan ancaman dan mengerah marah, mencoba meraih Mahendra dengan tangannya yang besar. Mahendra menghindar dengan gesit, melompat dari satu bahu ke bahu lainnya, berusaha mendekati paku hitam itu. "Yai, kau harus sadar, ini bukan dirimu!" teriak Mahendra mencoba mencapai sahabatnya di balik kekuatan gelap yang mengendalikannya. "Ingat siapa dirimu, Jolo!" Dalam sekejap Mahendra melihat celah dengan segenap kekuatan yang dimiliki. Dia menusukkan tombak Madusena tepat ke paku hitam di tengkuk Jologandru. Cahaya terang meledak dari paku tersebut membuat Jologandru mengerang keras, tubuhnya bergetar hebat. Di sisi lain, Ki Ambar dan Ki Gondo masih bertarung sengit. Ki Gondo merasa terpojok mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia miliki, namun Ki Ambar dengan ketenangannya mampu mengatasi serangan-serangan itu dan memberi Ki Gondo pukulan telak di dadanya. Ki Gondo terpental ke tanah mengeluarkan napas tersengal-sengal. "Ini belum selesai." Ki Gondo berteriak marah, namun dia sudah kehabisan tenaga untuk melawan lebih lanjut. Dengan kejatuhan Ki Gondo dan melemahnya pengaruh gelap di Jologandru, pertempuran tampaknya mulai condong ke arah kemenangan bagi Mahendra dan kawan-kawan. Namun mereka tahu bahwa ancaman dari Surogandru belum berakhir dan perjuangan mereka masih panjang. "Kalian benar-benar membuatku kesal." Ki Gondo membaca sebuah mantra, tubuhnya seketika diselimuti energi hitam. Dia berteriak, mengeram dan perlahan tubuhnya berubah wujud menjadi lebih besar seperti buto. Ki Ambar tersentak melihatnya dan semua mundur ke posisi awal, memperhatikan perubahan Ki Gondo. Sementara itu buto Jolo masih mengeram berguling-gulingan seolah sedang melawan kekuatan gelap yang ada di tubuhnya. Dia berubah menjadi buto. Ini mungkin kekuatan pemberian Surogandru. Dua buto yang sebelumnya tersungkur kembali bangkit, berdiri bersama Ki Gondo yang sudah berubah wujud seperti buto. Mereka menyerang Mahendra, Arlingga, Ki Ambar dan Mbah Sugeng. Ki Ambar melompat ke sisi kanan, Arlingga ke sisi kiri, sedangkan Mahendra melompat ke atas. Namun Ki Gondo mengubah arahnya ke arah Mahendra yang melompat. "Kau akan mati, keturunan Jayandaru." Mahendra membaca sebuah amalan membuat tombak Madusena berputar menciptakan sebuah perisai cahaya. Mahendra terpental namun berhasil menangkis serangan tersebut. "Aku sudah tidak memiliki waktu lagi dan harus pergi ke candi." Dia sudah tidak memiliki waktu lagi dan harus segera menuju candi untuk memancing Surogandru ke Randu Kidul agar pasukannya tidak mengarah ke desa. Namun situasi saat ini tidak memungkinkan untuk dirinya meninggalkan desa Kencana Wungu.
Sosok-sosok mengerikan semakin banyak bermunculan. Buto dan Ki Gondo kembali melancarkan serangan ke arah mereka. Namun tiba-tiba sebuah pusaran kabut muncul di hadapan mereka. Portal gaib. Arlingga berucap seraya tersenyum sadar itu portal gaib milik siapa. Tiba-tiba cahaya putih melesat ke arah dua buto mencakar bola mata mereka, membuat mereka seketika menutup wajah, sedangkan Ki Gondo menerima sebuah pukulan yang membuatnya terhempas beberapa meter. Mahendra tersenyum melihat dua orang yang ada di hadapannya. Bah Arya dan Aswan berdiri di sana. Aswan! Bah Arya! Aswan dan Bah Arya segera berbalik menghalangi jalan Mahendra. Bah Arya meletakkan tangan di bahu Mahendra dengan penuh keyakinan. Kalian harus pergi menuju candi sekarang. Surogandru harus dikalahkan dan kalianlah yang bisa melakukannya. Mahendra mengangguk dengan tegas menyadari pentingnya misi mereka. Baik Mbah, kami akan segera ke candi. Bah Arya memberikan sebuah kertas yang berisi sebuah tulisan. Mahendra bingung kertas dan tulisan apa itu. Itu adalah tulisan yang sudah diterjemahkan Seno. Menurutnya tulisan itu merujuk pada sebuah mantra untuk melepaskan segel. Mahendra mengangguk mengerti. Aswan dan Mahendra segera berlari menuju hutan. Namun Ki Gondo yang kini berubah menjadi buto besar mengerah marah. Kalian tidak akan pergi begitu saja. Sementara itu Colo Gandru yang masih berada di bawah kendali kekuatan gelap tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menyatu pada bayangan Mahendra. Tidak ada yang menyadari hal ini dan Mahendra terus berlari bersama Aswan menuju candi di tengah alas Buto Ringin.